Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini masih kita bahas jenis-jenis perbandingan. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Jenis-jenis perbandingan. Nah, sebelumnya sudah kita ketahui bahwa perbandingan itu ada dua jenisnya, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, jika sebelumnya sudah kita pelajari perbandingan senilai, kali ini akan kita pelajari perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai. Sebelum kita bahas lebih lanjut apa itu perbandingan berbalik nilai, maka lakukanlah aktivitas berikut ini. Lengkapi tabel berikut yang menyatakan kecepatan sebuah sepeda motor yang berangkat dari kota A ke kota B. Berdasarkan tabel ini, maka terlihat bahwa dengan kecepatan 30 km per jam, maka waktu yang diperlukan untuk menempuh kota A ke kota B adalah 20 jam. Sedangkan dengan kecepatan 40 km per jam, maka waktu yang diperlukan untuk menempuh kota A ke kota B adalah 15 jam. Nah, dari kedua kecepatan ini didapat bahwa jarak dari kota A ke kota B adalah 600 km. Sehingga jika kecepatannya itu 50 km per jam, maka waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 600 km adalah 12 jam. Berikutnya, jika kecepatannya 60 km per jam, maka waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 600 km adalah 10 jam. Nah, terakhir, jika kecepatannya 75 km per jam, maka waktu yang diperlukan untuk menempuh 600 km adalah 8 jam. Nah, dari tabel ini terlihat bahwa semakin meningkat kecepatan yang digunakan, maka waktu yang diperlukan itu akan semakin sedikit. Perhatikan bahwa perbandingan besar kecepatan pada saat 40 km per jam terhadap 60 km per jam adalah 40 berbanding 60, atau dapat kita sederhanakan menjadi 2 berbanding 3. Selanjutnya, perbandingan lamanya waktu yang diperlukan ketika kecepatannya 40 km per jam terhadap kecepatan 60 km per jam adalah 15/10, atau dapat kita sederhanakan menjadi 3/2. Nah, di mana 3/2 ini berarti 3 berbanding 2. Nah, perhatikan bahwa 2 berbanding 3 itu merupakan kebalikan dari 3 berbanding 2. Nah, karena perbandingan yang satu adalah kebalikan dari perbandingan yang lain, maka kita katakan bahwa kecepatan dan waktu itu mempunyai perbandingan berbalik nilai. Jika tabel ini kita gambarkan pada koordinat kartesius, maka akan didapat titik-titik sebagai berikut. Nah, dari grafik ini diperoleh kesimpulan bahwa semakin tinggi kecepatannya, maka waktu yang diperlukan akan semakin cepat. Sebaliknya, semakin rendah kecepatannya, maka waktu yang diperlukan akan semakin lama. Nah, jika titik-titik ini kita hubungkan, maka akan diperoleh grafik yang berbentuk garis lengkung sebagai berikut. Berdasarkan uraian tadi, maka dapat kita simpulkan sebagai berikut. Perbandingan senilai itu berkaitan dengan membandingkan dua buah keadaan, di mana
Jika besaran yang satu bertambah, maka besaran yang lain berkurang. Sebaliknya, jika besaran yang satu berkurang, maka besaran yang lain bertambah. Misalkan terdapat dua buah besaran, yaitu besaran A dan besaran B. Nah, untuk besaran A ini terdiri dari A1 dan A2. Sedangkan untuk besaran B itu terdiri dari B1 dan B2. Karena perbandingan berbalik nilai, maka berlaku A1 per A2 itu sama dengan B2 per B1. Nah, adapun permasalahan yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, banyaknya pekerja dengan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, di sini untuk pekerjaannya itu sama. Kemudian yang kedua, kecepatan dengan waktu yang ditempuh untuk jarak yang sama. Dan yang ketiga, banyaknya ternak dan waktu untuk menghabiskan makanan tersebut. Nah, di sini untuk jumlah makanan ternaknya itu sama. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Untuk lebih jelasnya lagi cara menyelesaikan perbandingan berbalik nilai ini, maka perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, suatu kendaraan bergerak dengan kecepatan 75 km per jam yang memerlukan waktu 12 jam sampai ke tempat tujuan. Tentukan berapa kecepatannya jika kendaraan itu memerlukan waktu 15 jam. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, soal ini akan kita nyatakan ke dalam bentuk tabel, di mana tabel ini menyatakan antara kecepatan dan waktu. Diketahui bahwa dengan kecepatan 75 km per jam itu memerlukan waktu 12 jam untuk sampai ke tempat tujuan. Nah, pertanyaannya akan kita cari berapakah kecepatannya. Misalkan X jika memerlukan waktu 15 jam untuk sampai ke tempat tujuan. Nah, di sini semakin cepat atau semakin tinggi kecepatan dari suatu kendaraan tersebut, maka waktu yang diperlukan itu akan semakin sedikit untuk sampai ke tempat tujuannya. Sehingga perbandingan ini merupakan perbandingan berbalik nilai. Nah, karena perbandingannya merupakan perbandingan berbalik nilai, maka berlaku 75 per X itu sama dengan 15 per 12. Nah, selanjutnya kita lakukan perkalian silang, yaitu kita kalikan X dengan 15. Hasilnya adalah 15X. Kemudian sama dengan kita kalikan lagi 75 dengan 12. Hasilnya adalah 900. Nah, karena kita mau mencari nilai X, sementara di sini masih memuat koefisien 15, maka kedua ruasnya kita bagi dengan 15. Nah, untuk ruas kiri, 15X dibagi 15 itu hasilnya adalah X. Sedangkan untuk ruas kanan, 900 dibagi 15 hasilnya adalah 60. Sehingga didapat nilai X sama dengan 60. Maka kecepatannya di sini adalah 60 km per jam. Nah, dari tabel ini terlihat bahwa dengan kecepatan 75 km per jam, waktu yang diperlukan adalah 12 jam. Sedangkan dengan kecepatan 60 km per jam, waktu yang diperlukan adalah 15 jam. Jadi, besar kecepatan kendaraan yang memerlukan waktu 15 jam untuk sampai ke kota tujuan adalah 60 km per jam. Berikutnya contoh soal yang kedua. Sekantong kancing diberikan kepada 10 orang anak.
masing-masing mendapat 5 buah kancing. Berapa masing-masing anak memperoleh bagian jika kancing tersebut diberikan kepada 25 orang anak? Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, di soal ini akan kita nyatakan ke dalam bentuk tabel yang menyatakan antara banyaknya anak dan banyaknya kancing per anak. Nah, diketahui bahwa 10 orang anak itu masing-masing mendapatkan 5 buah kancing. Pertanyaannya, 25 orang anak itu akan mendapatkan berapa kancing? Misalkan adalah X buah kancing. Nah, di sini akan kita cari nilai X-nya. Nah, semakin banyak jumlah anaknya itu, maka masing-masing anak itu akan semakin sedikit untuk mendapatkan kancing tersebut. Sehingga perbandingan ini merupakan perbandingan berbalik nilai. Nah, karena perbandingan berbalik nilai, maka dari tabel ini berlaku 10 per 25 itu sama dengan X per 5. Selanjutnya kita lakukan perkalian silang, yaitu kita kalikan 25 dengan X. Hasilnya adalah 25X. Kemudian sama dengan kita kalikan 10 dengan 5, hasilnya adalah 50. Nah, karena kita mau mencari nilai X, sementara di sini koefisiennya itu adalah 25, maka kedua ruasnya ini kita bagi dengan 25. Sehingga untuk ruas kiri, 25X dibagi 25 itu hasilnya adalah X. Sedangkan untuk ruas kanan, 50 dibagi 25 itu hasilnya adalah 2. Maka didapat nilai X sama dengan 2. Sehingga banyaknya kancing di sini adalah 2 buah. Nah, dari tabel ini terlihat bahwa untuk 10 orang anak itu akan mendapatkan masing-masing 5 buah kancing. Sedangkan untuk jumlah 25 orang anak itu masing-masing akan mendapatkan 2 buah kancing. Jadi, banyak kancing yang didapat dari masing-masing anak yang berjumlah 25 orang adalah 2 buah kancing. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai jenis-jenis perbandingan. Untuk jenis yang kedua yaitu perbandingan berbalik nilai. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.